Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka balasan yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat An-Nisa ayat 67 dan 68, bahwa orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mentaati Allah dalam segala perkara, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Yang kemudian Allah akan menunjuki mereka pada jalan orang-orang yang mengerjakan amal solih menurut cara yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, sebagaimana halnya yang senantiasa kita minta kepada Allah di saat kita sholat. Kalau sholat wajib itu 5 kali sehari ada 17 rakaat, maka 17 kali kita memohon kepada Allah bimbingannya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang dibimbing oleh Allah lewat wahyu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis yang tentunya sahih. Maka setelah kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, agar dibimbing kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Maka yang perlu kita pahami agar di dalam sholat kita bisa konsentrasi, bisa mengarah kepada apa yang kita minta kepada Allah, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Maka jawaban ada pada Quran surat An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu golongan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahuinya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah,
para nabi, yaitu mereka yang memang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan, membimbing manusia sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia sejak Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan As-Siddiq, yaitu orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran, dikatakan yaitu orang yang benar di dalam perkataan dan keyakinannya, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Maryam ayat 41, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Sedangkan sahabat Rasulullah yang mendapat julukan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, karena beliau senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu contoh tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Nabi menerima perintah salat 5 waktu, maka orang yang tidak ada keraguan, yaitu sahabat Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, Asy-Syahid, yaitu orang yang bersaksi akan kebenaran agama, kadang-kadang dengan hujah dan keterangan, dan kadang-kadang dengan pedang dan lembing. Jadi syuhada itu mereka yang mempersaksikan identitas dirinya sebagai orang yang telah menyatakan dirinya sebagai umat Islam, sebagaimana firman Allah, "Isyhadu bi anna muslimun." Persaksikan kalau kalian itu beragama Islam. Bagaimana tampilannya orang yang beragama Islam, mulai dari tutur katanya, berfikirnya, berperilakunya, sikap yang harus dilakukan terhadap sesama muslim, maka diminta persaksikan. Sehingga itulah yang disebut dengan Asy-Syahid, yang sering menyampaikan penjelasan tentang kebenaran Islam, bahkan juga ada yang membuktikan, yaitu dengan pedang dan lembing. Kemudian As-Shalih, yaitu orang yang jiwa dan amalnya baik dan perbuatan baiknya mengalahkan perbuatan buruknya. Orang yang dikatakan shalih itu setidaknya mengamalkan ahkamul khamsah, hukum-hukum yang 5 yang wajib dikerjakan, yang sunnah tetap dikerjakan tanpa membedakan. Yang penting ini adalah perintah Allah. Kemudian haram ditinggalkan karena itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang makruh pun, yang tidak disukai oleh Allah, itu berusaha untuk meninggalkan. Yang kelima yaitu yang perkara yang mubah, walaupun dibolehkan oleh agama, mereka memilih yang terbaik untuk dirinya, untuk kehormatan dirinya sebagai umat Islam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ayat 69 dan 70 itu turunnya terkait dengan apa yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Mardawih
bahwa Aisyah berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka fama usbiru hatta atiyah fandur ilaika. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada anakku. Dan sesungguhnya apabila aku berada di rumahku, lalu aku ingat kepadamu, maka aku tidak sabar sehingga aku datang untuk melihatmu. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka araftu annaka. Apabila aku ingat akan kematianku dan kematianmu, aku tahu bahwa apabila engkau masuk surga, engkau akan diangkat bersama para nabi. Idza dakhaltal jannata rafiqta ma'an nabiyyina wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu illa araka. Falam yaruddin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala Jibrilu bihadhil ayah. Dan apabila aku masuk surga, sesungguhnya aku takut jika tidak dapat melihatmu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sepatah kata pun hingga Jibril turun membawa ayat 69 surat An-Nisa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dikumpulkan nanti dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ibnu Abi Khatim meriwayatkan dari Masruq bahwa sebab turunnya ayat ini adalah perkataan para sahabat, Wahai Rasulullah, tidak seyogyanya bagi kami untuk berpisah denganmu di dunia. Tetapi apabila engkau telah berpisah dengan kami, maka engkau akan diangkat di atas kami dan kami tidak akan melihatmu lagi. Al-Kalbi mengatakan bahwa Sauban, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta kepada beliau Rasulullah dan selalu tidak sabar untuk bertemu dengan Rasulullah. Badannya kurus dan pucat karena takut tidak dapat melihat beliau lagi setelah mati. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 69. Riwayat-riwayat ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Man ahabba qauman hasyarahullahu ma'ahum. Barang siapa mencintai suatu kaum, niscaya Allah menyatukannya bersama mereka. Juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani dari Anas, Al-mar'u ma'aman ahabbah, seseorang bersama orang yang dicintainya. Sedangkan tanda kecintaan itu adalah ketaatan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Rasulullah, niscaya Allah mengasihi kalian. Orang-orang yang ingin bersama dengan Rasulullah, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh,
yang senantiasa kita minta ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita atau di luar sholat kita. Maka apabila kita telah memiliki sifat-sifat yang mendekati pada perilaku Rasulullah di dalam masalah agama, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu adalah karunia dari Allah, karena tidak semua orang mendapatkannya kalau kita tidak berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah Rasul tanpa tebang pilih yang ini wajib ataupun sunnah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah itu yang tahu tentang orang yang bermaksiat, tentang orang yang taat, tentang orang yang munafik, tentang orang yang mukhlis, dan orang-orang yang pantas dan tidak pantas menemani para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi dan di langit yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, agar supaya apa yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah agar dibimbing oleh Allah pada jalan yang lurus, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, maka kita berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dan para rasul-rasul yang lainnya yang dikatakan sebagai siddiqin, syuhada maupun sholihin. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memohon, kemudian kita mengerti apa yang kita minta, dan kita tahu tentang siapa yang dimaksud orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.